Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 11. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab kedua ya, yaitu jaringan tumbuhan. Nah, ini merupakan video part pertama ya, yang akan membahas mengenai jenis jaringan pada tumbuhan. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai jaringan pada tumbuhan, nah ini kompetensi dasar yang harus dicapai ya oleh adik-adik. KD 3.3, KD pengetahuannya menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, sedangkan KD pengetahuan yang harus dicapai yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya ya. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, kemudian menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, kemudian yang ketiga, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, selama adik-adik belajar mengenai jaringan tumbuhan ini, nah minimal adik-adik harus bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, gitu ya. Baik, kita mulai. Nah, jaringan tumbuhan. Nah, pada bab pertama, sebelum kita membahas jaringan tumbuhan ini, kita telah membahas lebih detail ya pada bab pertama, yaitu tentang sel. Nah, seperti yang kita ketahui, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil ya daripada makhluk hidup. Nah, sel-sel tersebut itu kemudian berkumpul ya. Sel tersebut berkumpul kemudian membentuk jaringan. Nah, itu gambaran umumnya seperti itu. Nah, ini pengertian atau definisi jaringan, yaitu sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan juga sifat yang sama. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama itu akan berkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Nah, ini tidak hanya pada tumbuhan ya, pada hewan pun sama ya. Dan nanti kita akan bahas di video part kedua untuk jaringan pada hewan. Nah, kemudian macam jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, nah jenis jaringan tumbuhan itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Ya, yang pertama adalah jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, kita akan bahas ya jaringan meristem dan jaringan permanen ini secara terpisah. Nah, kita akan membahas jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional. Nah, apa itu jaringan meristem? Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri ya secara mitosis. Nah, jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Nah, jaringan meristem ini tentu berbeda ya dengan jaringan permanen. Nah, perbedaan utamanya ciri daripada jaringan meristem atau jaringan embrional ini, jadi jaringan meristem itu selalu aktif membelahnya sehingga dia terus mengalami pertumbuhan ya. Nah, apa saja sifat jaringan meristem? Nah, sifat jaringan meristem ini kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama, nah meristem itu tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini jelas ya, karena meristem itu selalu aktif membelah, maka
sel-selnya itu adalah sel-sel yang muda ya, tidak dewasa seperti pada jaringan permanen ya. Nanti kita akan bahas setelah jaringan meristem ini. Nah, kemudian yang kedua, meristem itu tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya itu rapat. Nah, ada di gambar ya. Jelas begitu terlihat sel satu dengan sel yang lainnya itu rapat ya, tidak ada ruang antar sel. Nah, kemudian yang ketiga, sel-selnya itu bisa berbentuk bulat, kemudian ada juga yang berbentuk lonjong, kemudian poligonal, kuboid atau prismatik, dan juga sel meristem ini memiliki dinding sel yang tipis begitu ya. Namun sel-sel tertentu pada meristem apikal mempunyai dinding sel yang tebal. Sel-sel kambium pembuluh juga memiliki dinding radial yang sangat tebal dan pada periode tertentu. Nah, kemudian yang keempat, sel mengandung banyak protoplasma. Nah, biasanya protoplasma tidak mengandung bahan makanan, cadangan, dan kristal. Plastida masih berbentuk protoplastida. Namun protoplasma velogen dapat mengandung seluruh bahan tersebut. Nah, kemudian yang keenam, sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar. Kemudian yang terakhir, vakuolanya sangat kecil atau tidak memiliki vakuola sama sekali. Nah, itulah sifat daripada jaringan meristem. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu macam jaringan meristem. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem ini dikelompokkan menjadi dua macam ya, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Nah, kita akan bahas satu persatu dari macam jaringan ini. Yang pertama adalah meristem primer. Nah, apa yang dimaksud dengan meristem primer? Meristem primer itu jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Nah, pada umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk ya, dan ujung akar. Nah, jadi meristem primer ini dia itu letaknya di atas ya. Nah, berarti di pucuk ya, pucuk di ujung batang. Nah, kemudian ada juga di ujung akar ini, itu ya. Nah, walaupun tumbuhan ini sudah dewasa ya, tapi jaringan meristem primer ini selalu aktif membelah. Nah, kemudian jaringan meristem sekunder. Meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, sel-sel meristem sekunder itu berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Nah, contoh daripada meristem sekunder ini yaitu kambium ya, dan juga kambium gabus atau velogen. Nah, jadi perbedaan antara meristem primer dengan meristem sekunder itu, meristem primer itu meristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Nah, sedangkan meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa ya, yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, kambium itu merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara tumbuhan pembuluh angkut xilem dan flum ya. Nah, kambium tersebut juga dapat dinamakan kambium pembuluh ya, atau kambium vaskuler. Kambium ini biasanya banyak ditemukan pada batang tumbuhan dikotil ya, kebanyakan dikotil dan juga gimnosperme. Nah, untuk monokotil, nah itu kebanyakan tidak memiliki jaringan kambium ya. Namun ada beberapa tumbuhan yang memang memiliki begitu ya, memiliki kambium ini, misalnya agave ya, kemudian yucca dan dracaena. Nah, walaupun monokotil, tapi tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki kambium. Apa sebetulnya fungsi daripada kambium ini? Nah, kambium ini itu fungsinya untuk pertumbuhan sekunder ya, sehingga nantinya batang itu akan bertambah besar. Kambium ini melakukan sebuah aktivitas
Nah, jika aktivitasnya itu ke arah bagian dalam, nanti akan membentuk pembuluh kayu atau kita kenal dengan silem ya. Nah, sedangkan ke arah luar nanti itu akan membentuk sebuah pembuluh tapis ya atau phloem. Nah, pada fase pertumbuhannya aktivitas kambium ini lebih banyak pertumbuhannya itu ke arah dalam dibandingkan aktivitasnya ke arah luar ya. Nah, sehingga pada batang atau akar itu akan menjadi lebih tebal ya daripada kulitnya. Nah, itu adalah fungsi daripada kambium yang termasuk ke dalam peristem sekunder. Nah, kemudian berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, nah jaringan meristem itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, kemudian meristem interkalar, dan kemudian meristem lateral. Nah, meristem ini sebetulnya masih ada hubungan ya dengan meristem primer dan meristem sekunder yang barusan kita bahas ya. Nah, hanya saja meristem ini dilihat berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan. Kita akan bahas yang pertama yaitu meristem apikal. Nah, apa yang dimaksud meristem apikal? Nah, meristem apikal ini biasanya disebut juga meristem ujung ya, karena memang dia letaknya di ujung. Nah, meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk ya, itu yang pucuk utama, kemudian ujung batang atau pucuk lateral, dan kemudian ujung akar. Nah, meristem apikal itu menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Nah, semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal itu disebut jaringan primer. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar. Nah, meristem apikal itu meristem ujung, yaitu ujungnya ujung batang berarti pucuk ya, kemudian ujung akar di bawah berarti ya. Nah, ini. Nah, meristem apikal ini aktivitasnya itu akan menyebabkan perpanjangan batang. Jadi akan menyebabkan suatu tumbuhan itu akan tinggi ya, akan semakin panjang. Nah, kemudian ada pendapat ya, ini teori ya menurut Smith, yaitu terdapat 2 bagian penting pada daerah ujung batang ini, yaitu korpus dan tunika. Nah, apa yang dimaksud dengan korpus? Nah, korpus itu merupakan bagian pusat dari titik tumbuh. Nah, kemudian areanya luas, korpus ini ya. Kemudian juga tersusun dari sel-sel yang relatif besar, serta mampu membelah secara tidak beraturan ke segala arah. Dan juga membentuk seluruh jaringan selain epidermis. Nah, itu korpus ya. Nah, sedangkan tunika, tunika ini merupakan bagian paling luar dari titik tumbuh ya. Kalau yang tadi pusat titik tumbuh ya kalau korpus, nah sedangkan tunika itu bagian paling luar dari titik tumbuh. Nah, kemudian tunika ini terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang tersusun dari sel-sel berukuran relatif lebih kecil dan juga mengalami pembelahannya ke arah lateral atau ke arah samping. Nah, sel-sel tunika ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi epidermis, menjadi lapisan pelindung ya paling luar. Nah, itu adalah meristem apikal, jadi meristem yang terdapat di ujung. Kemudian ada juga pendapat dari Handstein. Nah, itu membagi ujung akar menjadi 3 daerah ya menurut beliau, yaitu ada daerah dermatogen, nantinya akan berkembang menjadi epidermis, kemudian periblem yang akan berkembang menjadi korteks, dan juga plerom yang akan berkembang menjadi stel atau pusat batang. Nah, kemudian kita bedakan dengan meristem interkalar ya. Nah, ini adalah meristem yang kedua ya. Nah, meristem interkalar atau disebut juga meristem antara. Nah, itu terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah
berdiferensiasi. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan, Poaceae ya. Nah, beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae, serta Equisetum. Nah, singkatnya meristem interkalar itu meristem yang terdapat di antara dua meristem apikal ya, karena memang dulu awal asal usulnya. Nah, jadi meristem ini meristem yang tertinggal ya, karena meristem apikal ini pertumbuhannya ke atas ya, kemudian ke bawah, kemudian ini tertinggal. Makanya disebut juga meristem antara. Nah, itulah meristem interkalar. Kemudian yang terakhir yaitu meristem lateral ya. Nah, meristem lateral ini terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan juga kambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Nah, aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Nah, coba kita lihat kembali pada gambar. Nah, jika tadi meristem apikal ini berfungsi dalam pemanjangan batang, ya, jadi aktivitasnya menyebabkan suatu batang itu menjadi tinggi ya. Nah, untuk meristem lateral, meristem samping itu kebalikan daripada meristem apikal. Jadi dia arah perkembangannya ke arah samping ya, berarti ke arah samping. Nah, contoh meristem lateral ini adalah kambium. Nah, kambium ini berperan dalam penebalan batang dan akar, dan juga berperan membentuk lapisan pelindung atau disebut juga gabus ya. Nah, karena meristem lateral ini atau kambium ini berperan dalam pembesaran batang ya, maka batang suatu tumbuhan itu akan menebal. Nah, penebalan batang ini nantinya akan menyebabkan epidermis pecah ya. Nah, penebalan kayu pada batang itu akibat aktivitas kambium pembuluh itu menyebabkan epidermisnya akan pecah ya. Nah, jaringan pelindung atau lapisan gabus nanti akan mengambil alih fungsinya, fungsi daripada epidermis. Nah, gabus itu tersusun dari sel-sel mati yang berbentuk pipi tanpa ruang antar sel. Nah, kemudian sel-sel tersebut itu dibatasi oleh lapisan bahan berlemak yang juga disebut dengan suberin. Nah, pada batang, gabus muncul pada sel-sel korteks terluar, sedangkan pada akar itu umumnya gabus itu dibentuk di dalam perisikal ya. Pada jaringan gabus itu terdapat sekumpulan sel-sel yang memiliki ruang antar sel. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan lentisel. Nah, lentisel ini dia nantinya berfungsi sebagai jalur pertukaran udara ya atau oksigen untuk kebutuhan jaringan hidup yang terletak di dalamnya. Baik, jadi kesimpulannya, nah, meristem itu dibedakan menjadi 3 ya berdasarkan letaknya, yaitu ada meristem apikal, itu berfungsi dalam proses pemanjangan batang. Kemudian meristem lateral itu ke arah samping. Kemudian meristem interkalar itu adalah meristem antara ya, atau berada letaknya di tengah-tengah. Baik, terima kasih. Semoga materi singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.